Mungkin ya untuk pengantar kita buka dulu dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini topik kita itu ini pertemuan kelima ya, tahap ketiga ya. Kemarin kita bahas tahap 1, tahap 2 dan filosofinya. Hari ini kita bahas tahap ketiga. Bagaimana agar apa yang kita sampaikan di depan umum itu enak difahami ya. Enak difahami dan strateginya bagaimana. Kalau kemarin kita masih menyelesaikan problem-problem, ya, hari ini insya Allah kita coba mulai bagaimana mengemas agar apa yang kita sampaikan itu enak difahami, bahkan susah dilupakan barangkali ya, dan strategi-strateginya insya Allah. Alhamdulillah guru kita sudah ada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sudah siap Ustadz untuk mengguncang kelas hari ini? Insya Allah. Baik, Alhamdulillah tanpa perlu berpanjang lebar ya, karena guru kita sudah ada dan lebih efektif waktunya. Kita simak bersama penjelasan guru kita terkait dengan tahap ketiga ini ya, bagaimana caranya agar enak difahami dan strateginya. Tafadhol Maskur Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Kita masuk sesi yang kelima, yaitu tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah enak difahami. Dan ini merupakan intinya inti, core of the core, ahlinya ahli. Jadi materi dari enak difahami ini merupakan inti dari materi dasar, ya, materi dasar. Ini menjadi pertaruhan, kita disebut benar-benar menguasai retorika atau tidak, ini sangat ditentukan materi tahap ketiga ini. Sepenuhnya seni berbicara, seni retorika itu kita kaji di dalam materi kali ini. Ada yang mencet ini. Ya, mohon maaf. Ada yang masuk share screen. Kita langsung saja masuk ke materi. Untuk tahap 3 ini yaitu enak difahami, karena ini bagian paling penting, bagian paling inti, maka kita pecah jadi 3. Jadi ini bagian 1, nanti ada bagian 2, dan ada bagian 3 ya. Baik, sekarang kita masuk bagian yang 1. Nah, sebagai pengantar, jika kita sudah bisa berbicara dengan sistematis, ini melanjutkan materi yang tahap 2 kemarin. Kalau kita sudah lulus tahap 2, berarti benar-benar presentasi kita ini sudah lancar, sudah sistematis,
sudah benar-benar bisa difahami dengan baik, bukan berarti masalahnya selesai. Bukan berarti masalahnya selesai sampai di sini. Kenapa? Sebab kenyataannya di lapangan berbicara lain. Seringkali kita jumpai pembicara-pembicara itu handal, memiliki titel yang berderet-deret, bicaranya sudah runtut, sistematis, namun pendengarnya tidur mendengkur. Biasanya yang hebat-hebat seperti ini itu akademisi ya, mohon maaf ya, akademisi itu, ciri-ciri akademisi itu memang dilatih betul dalam studinya, dalam pendidikannya, itu untuk benar-benar bisa berbicara dengan tertib, teratur, sistematis, runtut. Apalagi sudah kuliah S1, S2, S3. Ini memang digembleng betul-betul untuk bisa bicara secara runtut dan sistematis. Tapi kelemahannya apa? Ya kita merasakan dulu. Waktu saya kuliah, kalau dosennya itu sangat pinter, apalagi profesor, wah cirinya kalau ngomong sangat teratur, sangat runtut, sangat sistematis, dan mahasiswanya sangat ngantuk. Tidur semua. Ini problem yang kita hadapi. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Ya sederhana saja. Pembicaranya kurang menarik, pembicaranya kurang enak, pembicaranya, presentasinya kurang enak difahami. Nah, disinilah kita perlu masuk tahap yang ketiga, yaitu tahap enak difahami. Nah, bagaimana agar presentasi kita benar-benar enak difahami? Kita lihat indikatornya dulu. Indikatornya. Bagaimana indikator kita sudah level 3, enak difahami. Nomor 1, ini mengikut kepada tahap 2 kemarin. Sudah punya tema yang jelas. Ingat kemarin, jangan sekali-kali kita berbicara kecuali kita sudah pegang temanya. Walaupun kita didadak, walaupun sangat mendadak, kita langsung ditembak, kita tidak bisa berbicara secara sistematis kalau tidak ada tema yang kita pegang. Nah, disinilah diperlukan kecepatan yang tinggi untuk segera mendapatkan, saya mau ngomong apa. Ini review sedikit materi yang kemarin. Kemudian, selanjutnya apa? Sudah memiliki sistematika yang jelas. Kemarin kuncinya apa? Sederhana saja kan? Yang penting ada temanya, kemudian pengantarnya bagus, setelah itu menyampaikan pokok permasalahannya, problemnya itu apa, kemudian solusinya apa, kesimpulannya apa. Membuat sistematika itu yang simpel-simpel saja. Ingat kemarin materinya, kita harus membedakan antara logika pokok, logika utama, itu logika yang menurun, dan ada logika yang menyamping. Itu untuk pengembangan. Pengembangan itu kuncinya apa? Tinggal lihat durasinya saja. Berpeganglah kepada waktu. Pembicara profesional itu diberikan 7 menit, ya selesai 7 menit. Jangan dikasih 7 menit, selesainya setengah jam, itu sudah membuat panitia kalang kabut nanti. Bisa kacau semua itu acara. Apalagi dikasih 7 menit, 1 jam nggak selesai-selesai. Pembicara yang baik itu diberi 5 menit, sama dengan 10 menit, sama dengan 1 jam, sama dengan 2 jam.
dengan tema yang sama, dengan sistematika yang sama, bisa memanfaatkan waktu dengan tepat. Ingat pegangannya apa? Punya logika utama dan punya logika menyamping. Selalu itu pegangannya. Itu yang disebut punya sistematika yang jelas. Penyampaiannya runtut, tidak meloncat-loncat. Mana yang disebut problem, itu disampaikan dulu. Masalahnya seperti ini, kemudian penyebabnya apa, terus solusinya apa. Problem itu misalnya kita sudah cerita, bagaimana pembukaan yang baik itu kan bisa mendramatisir. Nah, ini nanti ada bagian khusus. Walaupun ini materi yang berikutnya ya. Bagaimana bisa menggambarkan ruwetnya tentang tata kelola minyak goreng misalnya. Kita bisa sampaikan Indonesia nomor 1 di dunia dalam penghasil minyak goreng. 2019 itu sudah menembus 44 juta ton per tahun. Nomor 1 di dunia. Malaysia sudah kalah jauh, sudah separuhnya. Dulu jawarannya Malaysia. 44 juta ton loh, bayangkan, minyak goreng. Sedangkan kebutuhan untuk rumah tangga itu cuma 7 ton. Rumah tangga ya, bukan untuk biosolar. Kalau tambah biosolar paling 17. Sisanya masih banyak. Kita hanya butuh 7 juta ton. Tapi kenapa rakyat seperti siksa? Seperti dietet-etet, suruh antri sampai berkilo-kilometer. Nah, ini namanya memberi pengantar. Setelah memberi masalah, kemudian menunjukkan sebabnya apa. Kenapa minyak goreng yang melimpah itu tidak terbeli di dalam negeri? Kita punya hutan sawit terbesar di dunia. Penyebabnya apa? Tunjukkan. Kemudian solusinya, kalau pengen nanti sudah main retorika tingkat lanjut, kepengen solusi yang hebat, solusi menurut misalnya menurut kapitalis, kemudian baru menurut Islam. Memberikan negasi. Nah, ini kalau sudah main retorika tingkat lanjut. Itu nanti semester 2 ya, retorika tingkat lanjut. Itu yang disebut runtut. Ini materi yang kemarin. Kalau ini belum kelar, belum beres, kita nggak bisa masuk level 3 ini. Itu yang disebut runtut. Kemudian penyimpulannya juga jelas. Berarti kesimpulannya apa? Indonesia itu bukan negara miskin. Wah, misalnya gitu. Indonesia itu negara salah atur. Kenapa? Karena tidak diatur dengan ekonomi Islam. Nah, itu namanya apa? Penyimpulannya jelas. Misalnya begitu ya. Pemilihan bahasanya sudah efektif. Tidak muter-muter, tidak membingungkan, tahu mana subjek, tahu mana predikat, tahu mana objek. Nah, biasanya ilmuwan, akademisi ini paling pintar. Pilihan-pilihan katanya, pilihan-pilihan bahasanya. Pemberian contohnya sudah akurat. Jadi ketika menyampaikan permasalahan kan selalu contohnya, data-datanya. Nah, semakin kuat datanya, apalagi ada sumbernya, ada referensinya. Nah, itu berarti pemberian contohnya sudah akurat. Coba kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ini sudah semuanya, berarti baru lulus level 2. Baru lulus level 2. Ingat, kalau ini sudah dipenuhi, baru kita masuk step 3. Apa kekurangannya ini? 1 kekurangan. Yaitu apa?
tidak menarik, terlalu monoton. Saya ingat dulu zaman kuliah S1 ada dosen saya yang hebat, doktor baru lulus dari Inggris. Kalau nerangkan bagus sekali runtut. Tapi ya itu, tidak ada kembangannya sama sekali, tidak ada seninya. Ngomong terus. Zaman saya dulu belum ada LCD projector. Semua ditulis pakai kapur. Tapi dia tulis semuanya. Hafal semua, luar biasa itu otaknya. Tapi itulah, kalau masih ada mahasiswa yang melek itu alhamdulillah. Nah, di titik inilah kita perlu masuk tahap 3. Bagaimana agar materi kita tidak monoton. Ini yang diperlukan. Oleh karena itu, kita masuk tahap 3, inilah inti retorika. Intinya inti, core of the core. Ahlinya ahli. Jadi pada sesi ini kita akan bahas secara khusus dan panjang lebar berkaitan dengan metode untuk membuat materi kita, presentasi kita, pembicaraan kita menjadi menarik. Maka kita boleh menyimpulkan sesungguhnya materi pada sisi ini dapat dikatakan inti dari intinya materi retorika itu sendiri. Ini materi dasar, intinya materi dasar retorika. Ingat buku saya itu ada 2 level ya, level dasar dan level lanjut. Maka kalau kita membeli buku retorika, atau kita belajar retorika, kalau ada kuliah retorika, pasti yang disebut retorika itu ya di materi ini. Tapi tidak ada yang mengajarkan retorika tingkat lanjut. Kenapa? Karena yang bikin saya. Itu istilah saya, dan terserah saya. Nah, untuk mewujudkan tuntutan itu, dalam sesi ini akan disiapkan segenap perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk sukses level 3, yaitu enak difahami. Enak difahami. Nah, perangkat itu ada yang langsung berhubungan dengan retorika, namun yang tidak kalah penting itu adalah aspek pendukung retorika. Jadi ada yang langsung berhubungan dengan retorika, ada yang tidak langsung berhubungan dengan retorika, yang kita sebut dengan apa? Aspek pendukung retorika. Baik, sekarang kita lihat. Perangkat-perangkat retorika yang penting sudah saya kumpulkan, ada 6. Nomor 1, saya sebut saja, ini semua istilah saya. Ingat, rumus yang selalu saya pakai adalah simplicity ya. Dan saya harapkan teman-teman juga begitu. Ini bedanya orang bermain retorika dengan kuliah. Kalau kuliah semakin membuat mahasiswa pusing, semakin sukses. Itu standar kuliah. Kalau dosen mengajar kok mahasiswa langsung paham, wah ini dosennya nggak berbobot, dosennya nggak berkualitas, dosennya nggak bermutu. Dulu prinsipnya begitu. Semakin bisa bikin pusing mahasiswa, rumusnya makin panjang, semakin tidak difahami, semakin pingsan, itu berarti apa? Dosennya semakin sukses. Ini kebalikannya retorika. Retorika yang sukses itu justru apa? Semakin mudah menangkap, semakin mudah menancap, berarti semakin sukses. Kemarin saya mengikuti presentasi teman saya, luar biasa, bagus sekali, mengguncang dunia. Tapi lama-lama kok sudah mulai jenuh, mulai kepanjangan. Maka selesai saya ingatkan, materinya bagus sekali tapi terlalu panjang. Sehingga ketika sudah mulai terlalu panjang, lelah semua.
Kalau ulah semua, bikin apa yang sebelumnya itu menarik, bagus, ambiar semua itu. Ambiar semua. Jangan terlalu banyak, ditambahi terus, muntah-muntah itu. Semakin kita bisa meringkas, membuat simple, itu semakin baik sebenarnya. Pengembangannya aja yang diperbanyak. Oke, maka termasuk istilah-istilah itu bagaimana cepat menancap. Oke, kita berikan 5 saja. Yang pertama apa? Aspek pendukung bicara. Nomor 2 apa? Aspek pendukung lisan. Nomor 3, aspek pendukung forum. Nomor 4, aspek pendukung gagasan. Nomor 5, aspek penghalusan bahasa. Nomor 6, oh cuma 5 ya, mohon maaf. Tadi sudah saya sampaikan 5 saja. Ini semuanya adalah perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Ibarat kita mau camping, mau berkemah di Kalimantan Timur misalnya. Kok nggak jadi nginep? Katanya mau berkemah, tapi ternyata buyar semuanya. Kenapa? Mungkin perangkatnya kurang. Ya, kalau kita mau berkemah, ya harus siap semuanya. Apa yang dibutuhkan dalam berkemah? Nah, termasuk apa yang kita butuhkan dalam berretorika. Apa yang dibutuhkan dalam berretorika? Aspek pendukung bicara, aspek pendukung lisan, aspek pendukung forum, aspek pendukung gagasan, dan penghalusan bahasa. Nah, di antara 5 ini tolong nanti fokus yang paling penting nomor 2. Cuma ini nanti kita sampaikan minggu depan. Dari 5 ini, saya kasih guidance-nya, yang paling penting nomor 2. Aspek pendukung lisan. Jadi nanti kelihatan indah tidaknya, manis tidaknya, menarik tidaknya, itu nanti di nomor 2. Berarti yang lain itu sebenarnya hanya pendukung yang secara tidak langsung. Oke, sekarang kita masuk nomor 1, yaitu aspek pendukung lisan. Aspek pendukung bicara. Yang pertama vokal, yang kedua sorot mata, yang nomor 3 gerakan mulut, yang nomor 4 ekspresi wajah, yang nomor 5 gerakan tangan, yang nomor 6 gerakan kaki, yang nomor 7 aksesoris penampilan. Ini pendukung bicara ya, semuanya pendukung bicara. Tapi ini sudah masuk pelajaran retorika, sehingga jangan sampai gagal. Dan ini semuanya memerlukan pelatihan-pelatihan yang mencukupi. Nah, dari 7 ini sudah saya urutkan mulai dari yang paling penting. Berarti ranking 1, aspek pendukung bicara ini yang paling penting adalah vokal. Kita lihat nomor 1. Vokal. Teknik vokal. Ternyata penceramah yang baik itu harus memiliki vokal yang mantap. Dan ini mohon maaf berbeda dengan vokal untuk kepentingan qiraah. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen qiraahnya bagus, tuntutannya apa? Kalau pengen qiraahnya bagus itu suaranya harus bening, harus melengking. Mohon maaf ini berbeda kebutuhan untuk retorika. Justru kalau untuk kepentingan ceramah, retorika yang diperlukan itu apa? Vokal yang berat, semakin ngebas, atau di bawahnya apa? Bariton. Agak bariton, ada ngebas, itu semakin bagus. Semakin kecil, semakin bening, semakin melengking. Nah, itu kebutuhan penyanyi, kebutuhan qiraah.
Berarti kalau teman-teman itu sudah mulai serius pengen nyemplung di dunia retorika, tolong perhatikan ini. Vokal yang kita punya. Kalau aslinya saya itu vokalnya seperti apa, saya sudah lupa. Tetapi semua yang sekarang ada pada diri saya ini sudah melalui proses pelatihan-pelatihan. Supaya apa? Terdengar mantap, terdengar berbobot, terdengar menggelegar. Nah, itu semakin baik untuk ukuran retorika. Dan ini bisa dilatih, ya, bisa dilatih. Kenapa? Vokal yang mantap jelas akan mempengaruhi audiens. Nanti tolong semua memperhatikan ini. Cuma untuk ibu-ibu ya agak susah ya. Ya ibu-ibu menyesuaikan saja. Tetap suara yang mantap itu diperlukan untuk retorika. Nah, untuk memiliki vokal yang mantap ini memang perlu banyak latihan. Sebagaimana latihan olah vokal yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain teater. Saya dulu pas mahasiswa S1 pernah ngekos. Ternyata tetangga kos-kosan saya itu adalah bengkel teater. Hampir tiap malam Minggu ada latihan teater. Saya perhatikan bagaimana mereka berlatih teater. Ternyata persoalan yang paling penting dalam latihan menjadi pemain drama, pemain teater itu adalah vokal. Saya sempat ngobrol-ngobrol, latihannya tidak cuma di bengkel teater itu. Mereka sering naik ke gunung, sering di pinggir pantai. Nah, tantangan yang berat itu di pinggir pantai katanya. Justru dalam keadaan angin kenceng, mereka suruh teriak-teriak. Kira-kira terdengar apa enggak? Jadi teriakannya itu disuruh menantang ombak, menantang angin, menantang desirnya angin. Semakin kencang, semakin menantang. Semakin sepoi-sepoi, semakin mengantuk. Dan ada sesi latihan yang saya perhatikan itu aneh. Saya sempat tanya itu. Yaitu apa? Suruh teriak di depan lilin. Akhirnya saya ikut mencoba. Nanti teman-teman boleh mempraktek. Saya itu heran. Mereka suruh teriak kencang-kencang di depan lilin. Sampai lilin mati. Dia teriak lagi. Lilin mati. Kemudian saya tanya kepada teman-teman yang latihan teater. Kenapa harus teriak di depan lilin? Sampai mati. Malah dia balik tanya. Menurut Anda, menurut kamu, vokal yang baik itu bisa bikin, kalau teriak itu bisa membuat lilin mati atau tetap hidup? Saya ditanya gitu. Ya saya jawab, ya vokal yang hebat itu bisa sampai membuat lilinnya mati. Kalau kita teriak kemudian lilin sampai mati, wah itu teriakannya berarti dahsyat, teriakannya hebat. Ternyata kata pelatihnya, enggak, itu justru salah. Ternyata salah. Itu teknik vokal yang jelek katanya. Jadi justru teknik vokal yang baik itu, kalau kita bisa bersuara keras, terdengar mantap, kita teriak di hadapan lilin, lilinnya tidak mati. Itu justru yang benar begitu. Loh, kenapa? Saya tanya, kenapa seperti itu? Katanya, hati-hati.
Apalagi Anda menjadi penceramah ya. Kalau pemain teater sih no problem, karena pemainnya banyak kan. Kalau penceramah kan satu orang. Yang berbahaya dari teknik vokal seperti itu, kalau sampai teriakan kita membuat lilin mati, itu berarti apa? Suara kita boros. Suara kita boros. Itu kalau dituntut ceramah 1 jam, 2 jam, udah kehabisan suara itu. Hati-hati. Nah, saya mendapat pelajaran yang sangat berharga yang saya ingat sampai sekarang dan saya praktekkan terus sampai sekarang. Alhamdulillah, sangat bermanfaat. Saya dalam keadaan normal ya, mohon maaf. Dalam keadaan normal, saya kalau ngisi itu sehari rata-rata 5 kali. Itu kalau nuruti teknik vokal yang salah, itu bisa habis suara saya, sampai malam bisa habis. Padahal saya kalau bersuara kan harus tetap apapun, tidak hanya materi retorika. Saya ngisi apa saja, suaranya harus jelas, suaranya harus mantap, suaranya harus berbobot, tidak boleh hilang suaranya. Ternyata kuncinya di situ. Ada teknik, kita itu bisa menekan suara kita dengan mantap, tetapi tidak boros. Jadi tidak keluar secara lepas gitu saja. Ditekan, itu ada tekniknya, sehingga tidak membuat kita itu kehabisan suara. Ternyata cara ngeceknya, ya coba kita teriak, suara kita mantap, keras, tetapi tidak menyemprot gitu loh. Kalau menyemprot, itu 5 menit habis itu suara kita. Kalau kita dituntut ngisi dari pagi sampai sore, dulu zaman saya masih muda, sekarang masih muda juga. Masih 29 loh umur saya. Plus. Dulu saya biasa ngisi training 3 hari 3 malam sendirian. 2 hari 2 malam sendirian. Dan yang namanya ngisi training itu teriak-teriak terus. Memotivasi, memberi semangat, bikin orang nangis. Debat terus, sendirian. Zaman training, zaman dahulu. Itu kalau nggak ada teknik vokalnya, habis suara kita, habis. Silakan dicoba ya. Pemain teater itu olah vokalnya menjadi apa? Ranking 1 ketika menjadi pemain teater. Olah vokal. Mereka biasa berlatih di atas gunung. Kepentingannya apa? Menantang angin sebenarnya. Dalam hembusan angin yang kuat, dan apalagi di pantai ya, hembusan angin yang kuat, siraman ombak yang sepoi-sepoi. Disitulah kita ditantang. Vokal kita masih kuat apa enggak. Dan mereka, kalau saya lihat latihannya ya, disuruh kayak apa? Kayak orang jualan gitu loh. Orang kalau jualan itu kan harus teriak terus. Kalau jualan apa saja ya? So bakso, teh sate gitu. Kalau suruh teriak sate ya sate terus. Sate, sate, teh sate gitu. Teriak-teriak terus. Isinya apa nggak penting, yang penting suruh teriak sate ya sate terus gitu. Itu latihan pemain drama. Nah, ciri-ciri penceramah yang vokalnya sudah mantap, dia bisa berceramah berjam-jam dengan suara yang tetap lantang, tidak kehilangan suaranya, tidak kehabisan tenaganya. Saya pernah, teman saya dulu ngisi training, baru setengah hari habis suaranya. Ambiar kan trainingnya, padahal itu trainernya tunggal, karena tidak terlatih olah vokalnya.
Habis, benar-benar habis. Saya udah nggak bisa ngomong, suara saya habis. Suara itu bisa habis. Kalau teriakan kita boros. Nah, kalau teman-teman mengamati apa yang saya ucapkan ini, suaranya keras, tapi saya tekan. Tidak muncrat begitu saja. Nah, cobalah ini dijadikan tolok ukur sejauh mana kehebatan dan kemantapan vokal kita. Jika perlu, rekamlah suara Anda, kemudian dengarkan sendiri. Apakah sudah mantap suaranya, atau justru kita cekikikan, ketawa sendiri dengan suara kita. Saya kalau dengar rekaman saya memang ketawa-ketawa sendiri. Ternyata saya lucu ya. Oke, sekarang nomor 2. Ini ranking 2, yaitu sorot mata. Nah, seorang penceramah harus bisa mengendalikan sorot matanya. Kenapa? Karena sorot mata itu akan menentukan reaksi audiens. Anda bisa melihat seorang penceramah yang masih amatiran, seorang penceramah yang masih belum terlatih, penceramah yang masih uji coba itu apa? Sebenarnya yang paling menentukan itu sorot mata. Sorot mata itu akan menunjukkan dia itu sebenarnya grogi atau tidak, nervous atau tidak, sedang galau atau tidak. Sorot mata itu akan menentukan sebenarnya dia yakin dengan apa yang disampaikan atau tidak. Orang kalau gelisah itu kelihatan bola matanya itu gerak-gerak terus. Orang kalau gelisah itu sorot matanya itu tidak fokus. Oleh karena itu, tolong perhatikan, seorang penceramah yang mantap itu cirinya apa? Sorot matanya itu fokus, tajam. Tatap mata Anda. Tatap mata Anda. Dan memang sorot mata itu bisa menghipnotis. Makanya di dalam ceramah-ceramah, seorang penceramah yang hebat itu mesti apa? Selalu ditunjukkan. Sorot mata yang serius itu pasti mengiringi materinya. Nggak mungkin materi yang bobot, yang berbobot, yang berat, apalagi membahas masalah politik, malah matanya sayu gitu. Ngantuk. Pengaruhnya sangat besar. Oleh karena itu, sorot mata yang tajam itu akan memberikan kesan bahwa penceramahnya memang sangat berbobot, sangat serius, sangat berpengaruh, sangat berpengalaman, dan kelihatan tidak grogi. Urusan dada itu sedang wajilat kulubuhum, sedang bergelora, bergejolak, itu urusan lain. Ditahan saja, yang penting tidak ditunjukkan pada sorot mata. Ketika pembicara sedang berceramah, usahakan bola mata tidak terlalu liar, tidak terlalu banyak bergerak, fokus pada pandangan tertentu saja. Pergerakan hanya sesekali saja, mengikuti arah materi yang dibicarakan. Juga arah gerak badan kita. Sorot mata jangan terlalu redup, jangan terlalu melotot juga. Redup atau melototnya harus mengikuti intonasi dari materi yang sedang disampaikan. Ya jangan melotot terus. Kalau materinya sedang sedih, materinya sedang menyedihkan, ya tentu saja matanya memang diredupkan.
mengikuti irama materinya. Melotot, bangkit, kelihatan marah ketika menyampaikan sesuatu yang memang harus membuat kita marah. Ini gara-gara nggak becus mengurus rakyat. Wah, kan harus kelihatan marah. Kasihan rakyat sudah menderita. Kasihan itu emak-emak. Nah, ini kan meredup. Bahkan kemarin beritanya ada yang sampai meninggal gara-gara antri minyak goreng misalnya. Ini kan meredup. Nanti kalau sudah marah, tunjukkan. Kalau memang sudah nggak bisa ngurus negara ini, ya jangan minta 3 periode. Hubungannya apa? Nggak tahu. Kalau perlu sesekali memejamkan matanya, nggak apa-apa. Sedih. Pejamkan matanya. Sedih betul. Lihat kenyataan ini, sedih. Ini main sorot mata ya. Yang penting sekali lagi selalu apa ujungnya? Perbanyaknya latihan di depan cermin. Kemudian lihat aksi mata Anda. Nah, zaman dulu memang belum ada kamera-kamera yang canggih. Kalau sekarang kan sudah tersedia. Sekarang jangan di depan cermin, di depan kamera. Kita rekam sendiri. Nanti lihat wajah Anda. Sudah oke apa belum? Baik. Nomor 3. Gerakan mulut. Karena mau gerakan mulut harus minum. Bismillah. Masuk gerakan mulut. Silakan ngopi-ngopi dulu. Gerakan mulut itu ranking 3 ya. Penceramah hendaknya jangan ragu-ragu dalam membuka mulutnya. Ingat, ini tidak sedang bertamu, tidak sedang silaturahim, tidak sedang negosiasi. Ini sedang berceramah. Makanya kalau berceramah, jangan kayak kita sedang bertamu. Sedang ngerayu, sedang negosiasi, itu beda. Maka kunci berceramah, siap membuka mulut lebar-lebar, jangan ditahan-tahan, jangan ragu-ragu membuka mulut. Kalau memang harus buka, buka. Jangan ditahan. Nah, gitu. Nggak perlu ditahan-tahan. Jika suaranya harus keras, dibuka lebar. Ya silahkan. Ini nggak bicara, ini kok nggak sopan teriak-teriak. Ini bicara ceramah. Jangan sedang bertamu teriak-teriak kayak gitu, ditendang nanti sama tuan rumah. Tidak perlu ewoh pakai ewoh, tidak perlu malu. Nggak perlu toto pakai tangan. Mau teriak, saudara-saudara, kita harus marah dengan itu. Malah nggak kedengar. Nggak usah ditutup-tutup. Kenapa? Karena gerakan mulut ini bagian dari retorika, bagian yang penting dari retorika. Gerakan mulut harus dianggap sebagai bagian dukungan terhadap intonasi dalam bicara. Harus berani teriak. Tumbangkan rezim ini. Misalnya, teriak saja. Itu yang mendukung kemantapan dalam berceramah. Penceramah tidak perlu khawatir, ludahnya muncrat-muncrat. Saya sering perhatikan. Kalau teriak-teriak mesti kelihatan itu, seperti hujan lokal. Santai aja, nggak apa-apa. Yang penting apa? Pastikan jangan ada yang duduk di dekat podium. Kenapa? Hujan lokal. Jangan nanti yang dengerin langsung bawa payung semua dibuka. Kenapa buka payung? Hujan lokal, Pak. Udah, biarin aja. Mau hujan lokal nggak apa-apa. Air liurnya penceramah barokah. Biasanya kiai aja dipakai rebutan. Sisa air minumnya pakai rebutan. Zaman saya
Di pesantren dulu kan. Bismillah. Kalau ada kiai ngisi, selesai, wah langsung maju. Yang dilihat apa? Minumnya masih sisa enggak? Kalau masih sisa rebutan. Barokah, barokah. Sisa air minumnya aja barokah, apalagi hujan lokalnya lebih barokah lagi kan. Makin maju, biar kena hujan lokal. Apa? Air liurnya kiai, itu barokah. Semangat kan makin muncrat-muncrat. Oke, itu gerakan mulut. Ya, hati-hati ya. Diingatkan, jangan dekat-dekat, nanti terjadi hujan lokal. Nomor 4, ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu bagian paling penting pendukung bicara. Ingat, ekspresi wajah ini menentukan, menjadi ukuran kematangan retorika seseorang. Dan ekspresi wajah ini menjadi daya tarik sendiri. Sebagaimana melihat teater kan, kalau melihat teater itu kan diwakili oleh pemain-pemainnya. Pasti nanti yang jadi pemain utama itu mesti dicari, kalau laki-laki yang paling ganteng, paling menarik, wajahnya paling bening, tubuhnya paling berbobot. Yang perempuan dicari yang paling cantik, paling glowing, paling mengkilat. Nanti pasti yang jahat dicari yang paling jelek. Dilihat wajahnya sudah kelihatan. Makanya masyarakat itu sering terkecoh kan. Karena saking seringnya nonton sinetron, selalu kalau wajahnya itu jelek, wajahnya buruk, identik dengan orang jahat. Padahal banyak orang jahat itu justru yang berdasi, yang glowing, yang bening-bening itu kebanyakan jahat. Koruptor itu. Jangan terpengaruh dengan sinetron. Tapi kita bicara retorika. Berarti apa? Masih ingat ya? Retorika itu seperti bermain teater dengan aktor tunggal. Dalam bab awal sudah dijelaskan, retorika itu seperti bermain teater dengan aktor tunggal. Maka berarti apa? Yang menjadi pertaruhan adalah ekspresi wajah. Wajahnya itu harus bisa ditekak-tekuk terus itu. Kadang wajah sedih, kadang wajah gembira, kadang wajah marah, nanti sedih lagi, nanti serius lagi, nanti gembira lagi, marah lagi. Itu kan membutuhkan perubahan-perubahan dalam kecepatan yang sangat tinggi. Diwakili satu orang. Kalau teman-teman itu belum bisa memainkan ekspresi wajah, berarti belum matang retorika. Wajahnya gitu-gitu aja, gitu, plonga-plongo. Kayak siapa ya? Cengenges. Menentu juta nasib berjuta-juta manusia. Kunci memainkan ekspresi wajah adalah tinggal mengikuti ekspresi isi ceramahnya. Kalau yang disampaikan menyenangkan, wajahnya harus mengikuti, ikut gembira, ya gembira, senyum. Kalau sedih ya ikut sedih. Menangis, wajahnya kelihatan. Marah, ikut marah. Nah, untuk mendeteksi itu, kalau zaman sekarang ya nggak usah pakai cermin, direkam. Semua handphone itu sekarang canggih semua, direkam saja. Sering-seringlah merekam. Kalau zaman kuno ya sering-seringlah bercermin.
Coba lihat di hadapan cermin. Kalau ingin langsung tahu responnya kan di cermin saja. Kalau direkam kan nunggu selesai direkam. Kalau di cermin langsung kelihatan. Kalau saya bicara di depan video ini kelihatan. Wajah saya ini sedang senyum, sedang marah. Kalau laptop mesti ada kameranya kan. Langsung aja. Di kamera itu langsung kelihatan. Hasilnya apa? Lucu. Yang penting jangan ketawa-ketawa sendiri di depan cermin. Kenapa? Banyak yang curiga. Ini masih waras apa enggak? Kalau saya pagi-pagi gini ngisi ya, teriak-teriak sendiri, tetangga saya lewat mesti bilang, Pak Condro ini masih oke apa belum? Kok teriak-teriak sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Mesti tanya istri saya, Pak Condro masih sehat kan? Itu lagi ngisi itu di depan laptop. Makanya kalau di depan sedang ikut materi, jangan di off cam, kasihan pembicaranya. Seperti sedang ngomong sendiri. Oke, nomor 5. Gerakan tangan. Gerakan tangan ini jangan dipandang remeh. Kenapa? Karena gerakan tangan yang tepat akan memberikan daya tarik tersendiri dalam berceramah. Saya pernah membaca biografinya Hitler, yang kita singgung materi awal dulu. Kenapa Hitler itu bisa membangkitkan rakyat Jerman yang sedang ambruk, sedang terpuruk? Karena kekuatan retorikanya. Nah, yang menarik ketika saya baca buku itu apa? Hitler nggak pernah main-main di dalam mempersiapkan pidatonya. Salah satu yang menarik dari latihan retorika, latihan pidatonya Hitler apa? Dia sangat memperhitungkan gerakan tangan. Untuk latihan itu dia menyiapkan kameramen, disuruh memfoto. Dia ingin lihat sendiri gerakan saya yang paling menarik seperti apa, paling mantap seperti apa, paling berbobot itu seperti apa. Sampai ketinggian tangan itu, ketika dia menyapa, apakah harus tinggi-tinggi atau harus setengah atau harus pendek, semuanya diperhitungkan. Berapa kali dia harus mengacungkan tangannya? Wah, itu Hitler diperhitungkan. Ingat, yang menarik apa? Harus pada kondisi yang tepat kita harus menggerakkan tangan. Jangan terlalu banyak menggerakkan tangan. Dikit-dikit gini. Itu malah tidak menarik. Terlalu banyak gerak tangan tidak menarik. Jadi pergerakan tangan itu hanya diperlukan pada saat tertentu saja. Kalau sudah mulai serius. Wah. Jadi gerakan tangan diperlukan ketika sudah mulai serius, butuh tekanan, butuh perhatian, keluarkanlah tangan Anda. Saudara-saudara, ini sudah menentukan nasib kita. Ini, sorot matanya mengikuti, ekspresi wajahnya mengikuti, gerakan tangannya mengikuti. Hancur tidaknya negara kita ditentukan oleh gerakan kita hari ini. Hari ini kalau perlu menggebrak juga. Itu kalau sudah kita anggap mulai penting. Jika perlu acungkan tinggi-tinggi tangan Anda. Siap bergerak. Wah, siap takbir. Wah, mantap kan. Pergerakan tangan yang baik harus mengikuti tempo pembicaraan.
Ketika pembicaraan mulai menaik, ancungkan tangan Anda tinggi-tinggi. Ketika sudah masuk bagian yang dituju. Kalau perlu gebrak itu mimbarnya. Dengan tekanan yang harmonis ya. Sekali lagi supaya tidak lucu dan wagu, latihan di depan cermin. Nanti kelihatan gerakan tangan Anda ini harmonis atau tidak, mantap atau tidak, lucu atau tidak. Anda sendiri nanti yang akan bisa menilai di depan cermin Anda. Dan usahakan ketika latihan jangan ada yang menonton. Nanti dikira yang tidak-tidak. Kerasukan jin. Nomor 6, gerakan kaki. Nah, gerakan kaki memang tidak terlalu penting ya. Kenapa? Karena biasanya kaki nggak kelihatan. Seperti saya sekarang ngisi kan kakinya nggak kelihatan. Saya pakai celana pendek apa celana panjang nggak penting. Nggak kelihatan. Teman saya kemarin nguji S3 itu. Caranya nguji lewat Zoom itu harus pakai jas lengkap. Pakai jas, pakai baju, pakai dasi. Selesai dia foto kirim ke saya. Ternyata pakai celana pendek. Tapi nggak ada yang tahu. Tetapi tidak semua mimbar tertutup ya. Tidak semua mimbar tertutup. Harus hati-hati. Ada mimbar yang kaki itu kelihatan. Karena ada mimbar yang bening. Ada mimbar yang cuma ada mejanya. Kemudian hanya disanggah oleh satu pilar. Itu mesti kakinya kelihatan. Kaki memang tidak sepenting gerakan tangan. Tapi kaki itu kalau salah gerakannya, salah menatanya, bisa membuat fatal. Itu bisa menurunkan empati dari audiens. Contohnya, kalau kaki kelihatan ya, kita terlalu banyak gerak, itu kelihatan itu sedang grogi itu penceramahnya. Sedang stres itu, sedang nervous. Terlalu banyak bergerak itu. Pindah kanan, pindah kiri. Makanya harus hati-hati, pastikan podium kita itu memang tertutup atau terbuka. Karena kalau sampai kelihatan kaki kita, walaupun ini tidak sepenting gerakan tangan, bisa fatal. Misalnya kita kakinya kelihatan, kemudian kaki kita itu sandarannya kelihatan sebelah ya. Istilahnya kayak degleng itu kalau orang Jawa. Itu fatal. Kelihatan nggak serius. Yang satu ditekuk, agak ditekuk, atau disilangkan. Itu kelihatan. Saru itu kalau orang Jawa. Tinggi sebelah. Yang satu lurus, yang satu ditekuk. Itu kelihatan nggak serius. Nah, ini harus diperhatikan walaupun tidak sepenting gerakan kaki. Yang terakhir, nomor 7, nah ini aksesoris. Ini khususnya penceramah-penceramah yang masih muda ya. Jangan sepelekan masalah aksesoris ini. Kenapa? Karena audiens itu tetap ingin ya penceramahnya yang mantap, berbobot, semakin senior semakin menarik. Kalau masih muda, penampilan itu sangat penting. Kemarin itu di masjid saya itu ada penceramah yang baru lulus dari pondok. Disuruh ngisi, wah dikasih kehormatan. Karena itu masih saudaranya takmir, dikasih kehormatan untuk ngisi apa? Acara besar. Baru lulus. Itu heboh. Masalah sepele gitu aja heboh. Allah, masih kayak gitu, masih muda suruh ceramah. Ya kalau ceramah itu kultum sajalah. Ini hari besar agama, disuruh ngisi masih muda itu ternyata menimbulkan keributan. Berarti apa? Masyarakat nggak suka kalau melihat penceramahnya kelihatan muda.
Makanya kalau rambutnya makin memutih, makin berbobot. Ya diputihin aja kalau mau ngisi. Oleh karena ini masalah penampilan, masalah aksesoris. Makanya yang masih muda harus diatur, kelihatan senior, kelihatan apa sudah sepuh, sudah suyuh, seperti syekh itu. Maka perhatikan baju yang dipakai. Bagi yang muda-muda, coba lihat penampilan orang tua itu kayak apa. Pakai baju batik lengan pandang yang longgar, yang kalem, kopiah hitam, tidak melegadus. Hitamnya masih hitam beneran. Syukur-syukur pakai sorban, itu bagus. Perhatikan juga wajahnya, kumisnya kalau perlu dicukur dulu. Oh, ini lupa mencukur. Jenggotnya dipelihara, biar kelihatan lebih mantap, lebih nyunah. Pilih baju yang masih bagus, kopiahnya belum melegadus. Melegadus itu bahasa Indonesianya apa? Sepatunya juga, celananya diperhatikan. Antara baju dengan celana harus matching. Walaupun podiumnya tertutup, tapi hati-hati, kita nggak bisa memprediksi podiumnya. Termasuk sebelum naik podium kan yang sudah dilihat juga. Ini aspek pendukung bicara. Ini belum langsung kaitannya dengan lisan ya. Untuk lisan itu insya Allah minggu depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Insya Allah sudah dapat tips yang sangat penting ya. Intinya inti, core of the core untuk ilmu retorika. Kita masuk sesi tanya jawab. Bapak Ibu silakan disiapkan pertanyaannya, bisa raise hand dulu. Nanti kita kasih kesempatan yang mau via chat juga silakan diketik ya, agar nanti kita bahas bersama. Baik, yang interaktif dulu barangkali ya, kita kasih akses saja, tapi harap antri, jangan rebutan ya. Ya, silakan di-on-kan mic-nya untuk yang mau bertanya. Ada? Gimana Bapak Ibu? Enak difahami ya? Sudah paham semua sepertinya ini. Tinggal prakteknya. Tes. Ya, Pak Haryanto, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, itu kalau misalnya pandangan mata kita itu kadang-kadang kanan, terus kemudian kadang-kadang kiri, terus kadang-kadang ibu-ibu, itu bagaimana Ustadz? Ibu-ibu. Kan ada laki-laki, ada perempuan gitu. Terus kita kadang mandang sana, kadang mandang sini. Terus kadang depan kita, kadang ibu-ibu yang di belakang gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sorotan mata berarti Pak ya. Ya, Waalaikumsalam. Sorotan mata. Silakan Ustaz. Iya, tadi sudah kita sampaikan sorotan mata itu lain dengan memandang ya. Penceramah itu bukan memandang audiens. Penceramah itu fokus mengatur sorot mata. Penceramah itu kayaknya melotot melihat. Itu sebenarnya dia tidak melihat. Fokusnya tidak melihat audiens. Kalau fokusnya melihat audiens, nanti lihat ibu-ibu muda mengkilat malah pingsan nanti. Penceramah itu kayaknya melotot memandang ke depan, tapi fokusnya itu dia mengatur sorot mata agar kelihatan berbobot, bukan untuk melihat audiens. Di materi awal dulu sudah kita sampaikan, jangan tatapan mata. Kita itu matanya 2, audiennya 5.000, itu matanya ada 10.000. Kalah kita itu. Secara psikologis kita kalah. Makanya kalau kita menatap audiens itu jangan langsung ke matanya, ke keningnya atau ke mulutnya. Hindari tatapan mata secara langsung. Yang kita atur tadi itu sorot mata, bukan melihat.
Tolong dibedakan antara melihat dengan sorot mata. Ketika kita sedang berceramah, itu sebenarnya tidak melihat wajah orang. Kita fokusnya apa? Pada materi kita dan menata ekspresi, menata sorot mata, menata gerakan mulut, menata gerakan tangan, supaya dilihat. Kita itu bukan melihat orang. Kadang-kadang audien malah nggak kelihatan. Saya sering ngisi itu. Kelihatan remang-remang audiennya, semua lampu fokus kepada kita. Begitu blak nyala itu rasanya memang, wah jantung itu mau copot. Kan banyak itu panggung-panggung seperti itu. Jadi lampu diarahkan kepada penceramah. Audien nggak kelihatan, remang-remang, gelap. Ini laki apa perempuan kita nggak tahu. Sebenarnya ketika kita bicara, kita di hadapan laki-laki, di hadapan perempuan, nggak penting. Karena kita tidak melihat orang, tapi fokus orang yang melihat kita. Maka kita fokus pada penampilan kita. Ingat, konsentrasi kita dilihat orang. Nggak ada kepentingannya dengan melihat orang. Audiens itu, mau perempuan, mau laki-laki, nggak akan masuk di dalam kepala kita. Fokus kita sedang dilihat. Kita sedang tampil. Kita sedang mengekspresikan penampilan kita. Ekspresi wajahnya, ekspresi matanya, ekspresi mulutnya, ekspresi tangannya. Nah, itulah yang dilihat orang. Itu namanya berretorika, itu seperti itu. Ini semua yang kita bahas baru pendukung ya, pendukung bicara. Gitu ya, Allah. Baik. Terima kasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Clear ya. Ada lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu? Tadi soal sorotan mata, ini masih bahas soal pendukung-pendukungnya. Bu Heni, silakan, Bu Heni. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau lagi ceramah begitu, kalau buat ustazah gitu kan, yang pendukung itu pasti kita memperhatikan adalah pakaian gitu, Ustaz. Nah itu sebaiknya kita berpakaian ya pasti berhijab gitu kan. Cuman apakah kita itu wah jangan yang terlalu menor atau jangan terlalu menyolok, itu kira-kira yang aman itu berpakaian yang seperti apa Ustaz? Apakah dari coraknya kah? Apakah warnanya kah? Itu kan kalau kita sampai salah kostum gitu kan jadi wah ini bikin grogi pembicara gitu loh Ustaz. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal kostum, Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita singgung, sebenarnya itu berlaku untuk ustadz maupun ustazah ya. Yaitu apa? Pakaian tetap yang untuk kepentingan ini, ingat, untuk kepentingan ceramah, untuk kepentingan dakwah. Baik laki-laki perempuan itu menurut saya sama, yaitu pilihlah yang kalem. Kalem. Karena urusan ceramah itu yang dibutuhkan itu adalah kelihatan bobotnya, senioritasnya, kesepuhannya, itu yang malah dicari, bukan menornya gitu loh. Semakin kelihatan kayak anak muda, semakin nggak menarik untuk urusan ceramah ya. Kecuali mau nyanyi atau mau tampil yang lain, itu mesti pilihannya beda. Ingat, kita fokus untuk ceramah. Maka yang menurut saya yang paling tepat itu adalah pilihlah warna yang kalem. Baik untuk bapak-bapak maupun ibu-ibu. Termasuk make up. Kalau make up memang ada hubungannya dengan hukum syariat. Ya, make up itu yang benar tetap make up yang kalem, tidak menor. Sebenarnya sebagai laki-laki saya juga nggak suka lihat make up yang menor. Nggak menarik, itu menjijikkan. Ya baik itu yang kalem saja gitu. Gitu ya Bu. Allah. Baik, clear ya Bu Hani? Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Tia, silakan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Tia itu kan di sini apa ya, lebih ke sering berkumpul yang sebagian itu sama mahasiswa. Nah, mengisi materi gitu ya, pengajian apa. Nah, ada ibu-ibu yang meminta Tia itu untuk ngisi materi atau ceramah lah ya di sana. Ketika ketika tadi kan ada aksesoris penampilan dan sebagainya gitu. Jadi kayak ngerasa ini cocok gak ya saya akhirnya di ibu-ibu gitu. Tapi ketika sudah ditanya dengan materi lain sebagainya, mereka itu memang membutuhkan gitu, karena saya termasuk mamah muda gitu ya, dan ibu-ibu itu kan udah pada sepuh gitu, jadi mereka juga pengen tahu fakta ibu-ibu muda sekarang gitu. Nah itu kalau dari segi retorika kayak gitu, segmennya mungkin tepat atau tidak kayak gitu. Itu aja kali ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Baik, walaupun kadang-kadang ada tuntutan ya dari audiens yang segmented ya, audiens yang memang mungkin mahasiswa, masih muda, dan pengen ada penceramah yang mewakili ibu-ibu muda, misalnya gitu. Tetap menurut saya, penampilan yang kelihatan senior, kelihatan lebih tua, itu tetap menurut saya lebih baik. Kalau audiens itu memang menginginkan ini ceramahnya agak gaul, ceramahnya mencerminkan bagaimana seseorang harus menjadi seorang ibu muda dan sebagainya, tetap posisi penceramah itu harus kelihatan memang berbobot, kelihatan memang sudah berpengalaman, sudah senior. Karena tetap ini bahasa retorika ya, bahasa retorika. Tetap orang pendengar itu tetap membutuhkan orang yang dianggap lebih tahu, lebih berpengalaman, lebih senior gitu loh. Ketimbang merasa seperti rekannya sendiri, merasa seperti sederajat, itu secara psikologis nggak tepat. Kok yang ngisi seperti teman sendiri, seperti seangkatan, seperti teman kuliah, tetap nggak bisa. Walaupun temanya itu menuntut berbicara masalah ibu-ibu muda, tetap tampilannya harus lebih menunjukkan dia lebih senior. Ini persoalan pendukung kan, ini persoalan pendukung. Sebelum kita bicara isinya ya, kalau isinya memang semester 2, ini bicara pendukung. Yaitu ada pendukung lesan. Makanya harus penampilan lebih senior, lebih berbobot, itu tetap menurut saya ya itu lebih diperlukan daripada mengikuti materi ikut-ikutan gaul. Enggak, menurut saya enggak. Begitu ya, Allah. Baik, terjawab ya Bu Tia. Berikutnya Ibu Imanda Amalia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa supaya vokal kita itu lebih bagus? Karena Masya Allah saya punya ustazah itu, karena beliau mantan reporter tuh suaranya bisa bagus ketika mengisi kajian. Jazakallah. Ya, suara soal. Iya, tadi sudah kita bahas. Semua itu bukan bawaan sejak lahir ya. Salah besar. Jangan menganggap, wah ini bakatnya memang suaranya udah bagus sehingga cocok untuk menjadi reporter, cocok untuk menjadi penceramah, cocok untuk menjadi dai. Kalau kita punya prinsip semua bawaan sejak lahir, ya nggak usah ada latihan. Kita sudah gagal, 99% kita gagal. Semuanya itu bisa dilatih. Prinsipnya seperti itu. Apa yang saya rasakan dengan yang dulu saya rasakan jelas beda. Yang membedakan apa? Karena sudah mengalami proses latihan. Walaupun saya lebih banyak latihannya ya langsung terjun.
Tapi kalau kesempatan untuk terjun itu kurang, kan berarti latihannya harus terus-menerus. Makanya tadi yang saya contohkan, bagaimana bengkel teater itu bisa menghasilkan semua orang yang berlatih di bengkel teater itu olah vokalnya pasti bagus. Kenapa? Dilatih terus. Orang yang punya vokal yang berbobot, mantap itu karena latihan terus-menerus. Dan itu ada teknik olah vokalnya. Tadi saya mengatakan contoh yang paling sederhana, cobalah bersuara keras di hadapan lilin, jangan sampai mati. Kalau mati berarti boros. Itu nanti ceramah 5 menit sudah pingsan. Yang dibutuhkan itu suaranya kelihatan terdengar jelas, terdengar keras, terdengar mantap, tapi tidak boros. Itu yang paling sulit. Jadi dikeluarkan keras tapi ditekan, tidak dilepas itu. Kalau dilepas itu membuat lilin mati. Dan itu perlu diulang-ulang terus sampai kita merasa vokal kita memang sudah berbobot. Itu dilatih itu. Saya berani mengatakan begitu, bahwa ini bukan bakat, bukan bawaan lahir, karena semua orang yang belajar di bengkel teater itu olah vokalnya terlatih semua, Silahkan dilatih, silahkan dipraktikkan, gitu ya. Allah. Baik, gimana Bu? Clear ya, insya Allah. Jazakallah Banyak latihan, perbanyak jam terbang, insya Allah. Berikutnya Bu Noviza, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung pertanyaan yang tadi, yang sebelumnya, mengenai vokal. Kan perlu kita latihan supaya terbentuklah vokal yang sesuai gitu kan karakternya. Apakah vokal ini harus disesuaikan juga dengan audiens yang kita hadapin? Jadi misalnya kita ketemunya audiensnya anak-anak, terus nanti kemudian berikutnya kita ketemu audiensnya adalah orang yang lebih matang, lebih dewasa gitu. Apakah intonasi ataupun vokal ini harus berubah atau tetap dengan karakter yang sama, Ustadz? Itu aja. Terima kasih. Ya, iya. Dasar vokal itu tetap yang baik, yang berbobot. Ini untuk kepentingan ceramah. Harus kita pastikan punya olah vokal dasar yang baik. Yang baik ukuran ceramah beda untuk menyanyi atau beda untuk qiraah tadi kan, yaitu yang berbobot. Apapun audiensnya, butuh vokal dasar yang berbobot. Kita ketemu anak-anak juga berbobot, ketemu remaja juga berbobot, ketemu orang tua yang berbobot. Itu dasar, olah vokal dasar. Tapi kalau khusus untuk anak-anak, memang kadang-kadang ini mengikuti materinya. Kalau materinya pas lucu, kadang-kadang kita harus dengan suara kayak film kartun itu. Misalnya harus menirukan gitu. Misalnya anak-anak minta sama ibunya, ibu, gimana? Aku pengen pergi, aku ingin piknik, boleh nggak ibu? Nah itu kan justru membedakan dengan ketika kita mengisi materi dasarnya. Misalnya mengisi anak-anak kan harus ada materi dasar. Tetap harus berbobot kan. Anakku sekalian, kalau kita ingin menjadi anak yang soleh, kita harus bisa menghargai ibu kita. Anak yang soleh, kalau minta-minta itu tidak memaksa. Contohnya seperti apa? Ini kan karakter dasarnya. Nah, kalau sudah masuk contoh, harus dengan karakter anak-anak. Jangan sama terus, gitu loh. Kalau sudah masuk contoh, ibu, nah kita sudah rubah. Jadi anak-anak itu ngerti, ini sebenarnya cerita, ini adalah materi dasar atau masuk contoh. Termasuk nanti dengan orang tua, dengan remaja juga begitu. Jadi tetap ada karakter dasarnya, ada selingan-selingannya yang mengikuti kebutuhan. Gitu ya Mbak. Allah. Baik, insya Allah clear ya, Bu Noviza. Kita bahas yang di chat dulu, Ustaz. Ada dari Pak Nasir di Aceh. Ustaz, jika ada audiens yang ribut, tidak fokus atau fokus dengan teman di sampingnya,
atau dalam kondisi tertentu ada anak yang ribut di depan podium, bagaimana mengatur agar kita tetap menarik bagi semua? Ya, itu memang kuncinya pada audionya bagus atau tidak. Kalau audionya bagus itu bisa semuanya bisa dikendalikan. Makanya nanti ada materi khusus tentang pendukung forum. Nanti kalau sudah masuk materi pendukung forum, salah satu kuncinya itu memang audio. Kalau ada keributan, ada anak-anak yang liar, nggak memperhatikan, ini kan memang harus kita tarik perhatiannya, dan itu yang menentukan adalah audionya. Audio yang baik itu kalau digunakan untuk menggebrak, saya kan biasanya ngetes itu. Kalau live saya biasanya saya tes yang disebut sound system yang baik, itu biasanya bisa untuk menggebrak itu. Kadang-kadang saya sengaja dahsyat gitu. Semua itu langsung terbelalak kaget. Saya kalau melihat sudah mulai nggak konsentrasi, mulai ngantuk, kadang-kadang saya hentak. Dan itu bisa kalau menggunakan sound system yang bagus. Kalau sound systemnya nggak bagus, apalagi kayak sekarang nggak ada sound system khususnya, ya nggak bisa. Paling saya mengandalkan gebrakan. Saya nggak tahu gebrakan saya kedengaran apa enggak. Ayo kita dengarkan lagi. Kedengaran nggak ya? Tapi kalau sound systemnya bagus, saya biasanya mesti kasih kejutan-kejutan. Lagi gini-gini saya bisa lihat itu. Kok ngantuk? Dahsyat misalnya. Biasanya kaget semua. Satu teriakan menghentak itu sudah membuat mereka terperanjat. Anak-anak juga bahkan ada yang nangis juga saking kagetnya. Intinya harus dikagetin memang. Supaya kembali ke fokus. Nah, ini yang menjadi pertaruhan apa? Sound system. Itu nanti kita bahas pendukung forum ya, aspek pendukung. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah. Insyaallah clear ya, Pak Nasir. Berikutnya Bu Ulia, masih soal pakaian, Ustadz. Kalau apakah harus menyesuaikan komunitas, misalnya komunitasnya itu ormas tertentu, ngikutin warnanya, mungkin hijau, mungkin biru dan sebagainya. Itu bagaimana, Ustadz? Iya, silakan saja. Silakan saja. Jadi hal-hal yang sensitif itu kalau itu memang tidak haram, ya lebih baik diutamakan yang membuat audiens senang ya. Kadang-kadang ini persoalan yang sensitif. Mohon maaf ya, saya kasih contoh. Ada audiens yang nggak suka penceramahnya pakai jubah. Saya pernah itu. Kenapa? Ya karena memang audiensnya mungkin orang di desa yang kalau lihat pakai jubah yang panjang itu kayak teroris gitu. Padahal di tempat lain ada yang menganggap itu justru yang berbobot, yang terhormat. Kalau penceramahnya nggak pakai jubah malah nggak afdol. Nah ini perlu diperhatikan. Taunya dari mana ya? Tanya panitia. Ini sebenarnya audiensnya seperti apa. Jangan sampai kita belum ngomong sudah fatal gara-gara pakaian. Di Malaysia sendiri ternyata kopiah aja sensitif kok di Malaysia. Karena hitam itu identik nasionalis, kalau putih pakai kopiah putih identik Islamis. Lah saya kemana-mana pakai hitam. Langsung kalau ngisi di Malaysia, oh dari UMNO ya. Saya suruh ganti, jangan pakai hitam. Nanti nggak ada yang mau dengarkan. Kalau ini masjidnya masjid punya orang PAS. Kalau PAS itu putih gitu loh. Pakai kopiah putih, jangan pakai hitam. Itu partai nasionalis, partai UMNO. Ya ikuti saja itu kayaknya hal sepele tapi bisa membuat fatal gara-gara aksesoris. Gitu ya, ternyata kopiah hitam kayak gini sensitif gitu loh kalau di Malaysia. Kalau di sini tidak terlalu sensitif. Gitu ya, Allah. Baik, alhamdulillah terjawab ya, Ibu Ulia. Jadi penting banget kita memahami karakter audiens kita.
Baik, masih ada waktu 1 menit. Mungkin 1 pertanyaan, silakan sebelum ditutup. Masih ada? Bisa feedback atau mungkin pertanyaan baru? Ya, Ustaz, mau tanya. Ya, Pak Burhan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustaz, saya kesulitan dalam ketika melakukan presentasi, saya kesulitan dalam pengembangan materi, Ustaz. Apakah contoh-contoh saja yang kita prestasikan atau ada poin lain, Ustaz, dalam melakukan pengembangan materi ini? Karena di samping kita harus runut membuat sistematika dan pembicaraan kita harus runut, tapi pengembangan materi ini saya hanya memahaminya hanya sekedar contoh-contoh aja. Apakah ada yang lain supaya terenak didengar oleh audiens? Itu aja, Ustaz. Ya, soal pengembangan, Ustaz. Silakan. Iya. Harus hati-hati. Kita harus melihat jam terbang kita ya. Bagi orang yang jam terbang ceramahnya sudah tinggi, urusan pengembangan materi itu sudah lepas tangan. Kalau saya mau mengisi, karena saya sudah merasa jam terbangnya sudah lama, kelihatan tua. Kalau saya mengisi, itu yang saya perlukan itu hanya poin-poin penting saja yang harus saya sampaikan, seperti materi yang kemarin. Selalu temanya apa, terus problemnya seperti apa, sebabnya apa, solusinya apa. Solusi bisa 2 macam ya, kalau mau membandingkan solusi konvensional dengan solusi Islam, baru kesimpulan. Selalu paling tidak 5 itu. Kalau mau diperes ya, sebenarnya cuma 3. Masalahnya apa, penyebabnya apa, solusinya apa. 3 itu kan. Bagi yang sudah senior, yang sudah jam terbang tinggi, pengembangan itu lepas tangan. Nanti ngalir sendiri. Tinggal lihat jamnya saja. Seperti saya sekarang menyampaikan itu, kalau mau dibaca 5 menit selesai materi tadi. Tapi kalau ini harus 1 jam, ya saya pertahankan 1 jam. Tinggal lihat aja waktunya. Ini masih panjang, berarti pengembangan harus terus. Dan contoh-contoh itu ngalir sendiri, muncul sendiri. Tidak pernah kita persiapkan. Tapi hati-hati untuk yang masih rendah jam terbangnya, sebelum tampil harus dipersiapkan kita ini tampil berapa jam. Kalau cuma kultum 7 menit saja, nggak perlu banyak pengembangan. Tapi kalau kita mau tampil paling tidak 1 jam, bagi yang masih junior, yang masih belum berpengalaman, kita harus mempersiapkan pengembangannya. Kita harus mempersiapkan contoh-contoh. Ketika saya masuk materi ini, contoh apa yang menarik? Contoh apa yang benar-benar harus saya munculkan? Ini harus disiapkan. Dan kalau perlu ditulis di dalam sistematika materi kita. Nanti masuk sini contohnya ini. Jangan mengandalkan lepas tangan kalau belum pengalaman. Kalau perlu baca-baca buku apa contoh yang menarik, atau dengarkan ceramah orang lain apa yang menarik, catat. Ketika menjelaskan ini, nanti saya akan contoh ini. Menjelaskan ini, contoh ini. Dipersiapkan secara betul, secara serius. Jangan lepas tangan. Lepas tangan nanti 5 menit selesai. Ambiar itu. Karena tidak muncul spontan, nggak bisa muncul spontan. Ini harus dipersiapkan. Kalau nggak muncul, cari bahannya, cari beritanya yang menarik apa, berita menarik apa, buku yang menarik apa, kisah-kisah yang menarik apa, kisah sahabat yang menarik apa. Siapkan, hafalkan. Jangan mengandalkan lepas tangan. Fatal itu ya, fatal, bahaya. Ingat bahasa Arabnya bahaya apa? Ya khabar, gitu ya. Allah. Ya, makasih Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, semua pertanyaan sudah terjawab. Sudah di pukul 7:05 juga, Ustaz. Insya Allah semuanya paham ya hari ini.
enak difahami ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tinggal Iya. dipraktekkan, dipersiapkan kalau memang masih level pemula, kalau udah level senior ya tinggal diperbanyak jam terbang. Baik, mungkin ada closing statement Ustadz untuk hari ini, silakan. Alhamdulillah, ini baru satu bagian. Porsinya 3 bagian, karena ini intinya inti dari tahap 3 enak difahami, insya Allah pertemuannya 3 kali. Masih ada yang ke-6 dan ke-7. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Walafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sudah tuntas 5 pertemuan ya, sudah bisa tergambar bagaimana kita bisa menyiapkan materi, sistematika, kemudian contoh-contohnya, dan juga praktik-praktik yang harus kita lakukan. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi, enak difahami bagian kedua, dan juga bagaimana pengembangannya, insya Allah. Dicatat ya setiap hari Selasa jam 5.30 karena sepertinya masih belum sampai 100 tadi. Nanti kita coba reminder lagi di grup. Itu saja barangkali. Untuk yang sudah punya grup, silakan diperbanyak latihan. Yang belum punya, ingin praktik, silakan juga. Insya Allah kita bantu fasilitasi, Zoom, dan sebagainya. Kita tutup, dan sebelumnya kita ucapkan syukron jazakallah khairan, Ustaz. Semoga jadi pahala investasi di bulan suci mendekati Ramadan ini, dan juga bisa dipraktekkan oleh semua peserta yang ikut di kelas kita. Kita tutup dan alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.